Perkenalkan, saya Randy Aldi, mahasiswa PDG dan jabatan angkatan 1 kategori 3 Universitas PGRI Yogyakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Randy. Oke, silakan boleh duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, senang sekali hari ini Pak Randy bisa masuk kelas kalian, kelas 8 di jam pertama dan kedua untuk mata pelajaran sejarah. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Salah satu ketua kelas atau wakil bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Baik teman-teman, kita berdoa sebelum doa mulai. Doa cukup. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya kelas 10-8? Baik ya. Nah, hari ini lumayan cukup terang ya. Dimana beberapa hari yang lalu di daerah kita diguyur hujan yang lumayan cukup lebat. Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Semuanya sehat ya? Baik, terima kasih. Kemudian untuk hari ini di mata pelajaran sejarah, Pak Randy nanti akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, ketika nanti saya bilang SMA Negeri 1 Sewon, seperti biasa kalian jawab Wibawa Jaya, gitu ya? Biar kalian nggak ngantuk, oke? SMA Negeri 1 Sewon, Wibawa Jaya. Tepuk tangan buat kalian semua. Kayisa, oke? Kailanuna, Mensidela, sakit ya? Lintang Bimayanti. Untuk hari ini di mata pelajaran sejarah, Pak Randy nanti akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum saya nanti masuk ke materi yang akan kita pelajari bersama-sama, masih adakah yang ingat tentang materi yang kita pelajari sebelumnya tentang teori masuknya agama dan kebudayaan di Indonesia? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah teori Brahmana, Satria, Waisya, dan Arus Bali. Nah, tentunya kalian sudah paham dengan apa yang sudah kalian pelajari berkaitan dengan teori-teori itu.
hari ini yang akan kita sampaikan adalah bagaimana hasil agama atau budayanya sampai dengan bisa mempengaruhi kebudayaan bahkan keagamaan keyakinan yang ada di Nusantara pada saat itu. Kita orang Yogyakarta. Mungkin bagi para kalian yang datang dari luar daerah, mungkin sudah tahu beberapa peninggalan sejarah yang ada di Yogyakarta. Contohnya adalah candi. Ada candi apa aja yang kalian tahu? Prambanan. Kemudian kalau Borobudur itu wilayahnya Jawa Tengah. Ada candi Sambisari, ada candi Ijo, ada candi Banyunibo, ada kompleks Keraton Ratu Boko dan lain sebagainya. Itu adalah hasil budaya dari nenek moyang kita pada masa itu, khususnya di masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kira-kira sudah punya bayangan atau belum? Nah, beberapa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu banyak sekali meninggalkan berbagai macam peninggalan. Ada prasasti, ada candi, bahkan ada kitab-kitab kuno gitu. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah hal tersebut. Ada yang tahu kerajaan mana saja yang ada di Indonesia khususnya untuk Hindu dan Buddha? Katakan. Yuk, kerajaan Hindu Buddha. Mas, ya, Mbak Tiara. Kerajaan Majapahit, oke, betul. Kemudian yang lain. Ya, Mbak siapa? Mbak Dia, kerajaan Kutai. Kemudian satu lagi misalnya. Oke, Mas Fajar, Tarumanegara. Ada kerajaan Kutai, Majapahit, dan Tarumanegara. Padahal di Indonesia ini ada banyak sekali peninggalan-peninggalan yang bersifat kerajaan-kerajaan atau sistem pemerintahan kerajaan. Nah, di antaranya nanti akan kita pelajari hal tersebut. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sesuai dengan yang akan saya sampaikan ada 6. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis sistem pemerintahan sosial, budaya, dan ekonomi kerajaan Kutai. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis sistem pemerintahan sosial, budaya, dan ekonomi kerajaan Majapahit. Jadi ada 6. Itu untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan minggu ini. Nah, adapun profil pelajar Pancasila yang akan kita capai, saya sampaikan ada 3. Yang pertama adalah bernalar kritis, dikembangkan dengan menganalisis kebudayaan dan masyarakat kerajaan Hindu dan Buddha. Kemudian gotong royong dikembangkan melalui kegiatan diskusi untuk membuat sebuah karya, yaitu e-poster sejarah. Kemudian kreatif dikembangkan pada pembuatan hasil diskusi kelompok melalui pembuatan e-poster sejarah. Adapun untuk metode pembelajaran yang saya gunakan pada kesempatan hari ini adalah project based learning. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah menggunakan problem based learning. Hari ini kita tidak akan memecahkan masalah, tapi akan mencari sebuah materi. Kemudian kalian nanti membuat sebuah produk dalam proyek yang akan saya susun dalam bentuk e-poster. Sampai di sini sudah paham mengenai tujuan pembelajaran kita pada kesempatan minggu ini? Sudah? Saya punya gambar 2. Gambar 1 dan gambar 2. Oke, kalau yang tahu dan bisa silakan angkat tangan, buka nama, kemudian jawab ya. Gambar 1, bangunan apakah gambar 1 di atas? Ya, Mas Fajar. Candi. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Fajar. Nah, ada yang tahu nggak ini candi apa? Borobudur. Yang letaknya ada di Kabupaten Magelang. Kemudian saya lanjutkan. Benda apakah yang ada di gambar 2? Ya, Mas siapa? Mas Aska. Prasasti. Prasasti. Ada yang tahu nggak ini prasasti apa? Cluenya adalah prasasti yang ditemukan di Kerajaan Kutai.
Yuk, Mbak Dia. Yupa. Prasasti Yupa. Prasasti itu apa? Sebuah aksara atau sebuah dokumen yang kemudian oleh orang pada masa lalu itu dibuat dalam sebuah media yaitu batu, yang biasanya tujuannya untuk menyampaikan sebuah informasi dari raja ataupun yang lainnya. Oke. Kemudian apakah kalian pernah berkunjung ke gambar 1? Siapa yang pernah? Oke, 1, 2, 3. Semoga nanti di kesempatan yang lain nanti kita bisa berkunjung ke sana ya. Kemudian siapa yang membangun bangunan tersebut? Kerajaan mana? Ada yang tahu? Mas Arya? Nggak tahu? Kerajaan Mataram kuno. Oke. Pada masa dinastinya siapa? Mataram kuno itu ada dinasti Sanjaya dan Said Mahendra. Dibangun pada masa dinasti Said Mahendra. Peninggalan sejarah merupakan bukti kehidupan manusia dari hasil kreativitas budaya, baik berupa benda yang bergerak maupun yang diperkirakan telah berumur 50 tahunan dan mempunyai nilai sejarah, pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan pelajaran sejarah yang dari dalamnya dapat memakai makna keberadaan sejarah tidak menyebut sebuah peristiwa sejarah. Kemudian hari ini setelah ini punya kuis untuk kalian bisa kerjakan pretest ya. Ada 10 soal berkaitan dengan apa? Materi tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Silahkan bisa kalian keluarkan alat komunikasinya, gawai kalian, handphonenya. Kemudian sudah saya tayangkan link quizzes yang bisa kalian akses, silakan. Bagaimana tanggapan kalian ketika menggunakan quizzes? Lebih nyaman nggak? Saya sampaikan tentang alat pembelajaran kita hari ini yaitu project based learning. Nanti kalian akan saya berikan LKPD atau lembaga kerja peserta didik, di mana kelompok ini teman duduknya kemarin saya sudah request kalian duduknya berkelompok ya. Oke, jadi nanti kalian tinggal berhadapan-hadapan dengan teman kalian yang ada di depan maupun yang di belakang aja, tanpa perlu harus putar barisan gitu ya. Karena kemarin minggu yang lalu sudah saya siapkan kalian untuk membentuk kelompok dan tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti akan saya bagikan RKPD berisi tentang petunjuk atau perintah yang akan kalian lakukan atau laksanakan, di mana kalian nanti akan mencari sebuah sumber referensi berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha sesuai dengan pembagian kelompok. Kelompok 1 berkaitan dengan kerajaan Kutai. Kelompok 1 buka tangan. Kelompok 2 nah, terima kasih. Oke. Jadi nanti kalian berikan keleluasaan untuk mencari sebuah sumber referensi, boleh dari buku paket kalian, boleh dari sumber internet, tetapi harus hati-hati untuk memilih sumber internet yang baik. Kalian bisa memilih sumber-sumber dari jurnal, kemudian kalian bisa mengambil sumber-sumber dari artikel-artikel yang ditulis oleh orang-orang yang memang benar-benar berkompeten ya, tidak di blog-blog yang asal-asalan. Paham ya? Oke. Kemudian setelah saya bagikan LKPD, kalian bisa berdiskusi untuk menentukan bagaimana sistem pemerintahan kerajaan A, bagaimana kehidupan ekonominya, bagaimana kehidupan sosial maupun budayanya. Paham ya? Oke, kemudian setelah itu kalian buat
konsep tentang e-posternya menggunakan aplikasi Canva yang bisa kalian akses secara online atau aplikasi secara offline ya, bisa kalian akses. Kemudian buatlah konsep dasarnya dulu untuk pembuatan e-poster sejarah. Oke, kemudian saya langsung bagikan saja kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan bisa kalian lanjutkan untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya masing-masing. Silakan, selamat berdiskusi. Untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya berkaitan dengan kehidupan sistem pemerintahan, kehidupan ekonomi, sosial, budaya dari kerajaan Kutai. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan konsepnya untuk pembuatan posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kekuasaan dalam perkenalkan, nama saya Ataya Askar Herisa dari kelompok 3. Pertanyaannya, ya Mas Askar. siapa salah satu penguasa terkenal dalam sejarah kerajaan Kutai? Siapa penguasa? Siapa salah satu penguasa terkenal dalam sejarah kerajaan? Oke, siapa penguasa terkenal ya yang famous, viral gitu ya kalau dalam bahasa sekarang? Oke, silakan kelompok 1. Raden Haji Pangeran Adipati Marta juga dikenal sebagai Maharaja Mula Warman, adalah salah satu penguasa terkenal dalam sejarah kerajaan Kutai. Raja Mula Warman. Oke, jadi siapa yang menjadi tokoh? Boleh duduk kembali Mas Askar. Jadi raja yang terkenal atau fenomenal dalam bahasa sekarang mungkin viral gitu ya. Bisa diterima Mas Askar? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Kalau cukup, terima kasih. Boleh ditutup kelompok 1. Sekian dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, melalui pembelajaran kali ini kita simpulkan untuk pembelajaran kali ini memang tujuannya adalah bisa menganalisis bagaimana sistem pemerintahan, ekonomi, sosial maupun budaya, di mana masyarakat zaman sekarang itu mungkin tidak bisa menggapai sebuah informasi di masa lalu, begitu ya. Maka banyaknya peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia melalui prasasti, arca, kitab, candi itu bisa menjadi sebuah informasi. Kesempatan ini yang terakhir, nanti kalian akan mengerjakan penilaian formatif ya, penilaian formatif dalam bentuk kuisis juga. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Nah, untuk pembelajaran minggu yang akan datang, kita masih melanjutkan materi yang sama, yaitu tentang menganalisis kehidupan sistem pemerintahan ekonomi, sosial, budaya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik, jauh lebih sehat daripada dibandingkan dengan hari ini. Baik, sebagai penutup, terima kasih sekali atas perhatian kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kemudian hari. Mari kita tutup bersama-sama untuk pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randy. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Silakan tulis kembali.